Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi aplikasi Graph. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Amalia. Saya Gisela Ikhwan Nagasari. Saya Serta Yudina. Saya Dinda Salsabani. Saya Fadila Metapare. Pemodelan basis data tersebar. Pemodelan basis data tersebar juga dilakukan dengan menggunakan graf berbobot yang dimodifikasi dengan menambahkan bobot pada tiap simpulnya, seperti pada aplikasi pengaturan jalan raya. Bobot yang dituliskan pada tiap sisi merupakan laju data transmisi yang menyatakan jumlah maksimum data yang bisa dilewatkan dalam jaringan, baik untuk proses pengambilan, download data maupun pengiriman atau upload data dalam satuan tertentu. Bobot yang dituliskan pada tiap node merupakan waktu proses yang menyatakan berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah operasi yang melibatkan suatu rekod data. Pada node yang tidak memiliki server, tidak ada bobot yang ditulis. Seperti yang ada pada gambar, terlihat bahwa lokasi C hanya terdapat server, sedangkan pada lokasi E hanya terdapat client. Pada lokasi lainnya terdapat client dan server. Nilai yang terdapat pada server sisi dan titik digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sebuah client pada lokasi tertentu untuk mengambil data pada lokasi lainnya dan kemudian memprosesnya untuk digunakan pada lokasi tersebut. Nilai tersebut didapat dengan mencari lintasan terpendeknya dan menghitung waktu yang dibutuhkan agar record sampai ke tujuan untuk diproses. Pertama-tama, dihitung lama proses download data dengan membagi ukuran data yang ditransfer dengan kecepatan download ke server tujuan pertama pada lintasan terpendeknya. Selanjutnya, dihitung demikian sampai mencapai lokasi yang diinginkan. Setelah tiba di lokasi tersebut, data diolah. Lama pengolahan data bergantung pada nilai CPU time. Waktu total yang diperlukan merupakan jumlah dari seluruh proses tersebut, yaitu lama proses download dan pengolahan record. Selanjutnya ada aplikasi Graph dalam ekosistem. Aplikasi Graph dalam ekosistem digunakan untuk penggambaran rantai makanan. Graph yang digunakan adalah graf berarah. Simpul awal merupakan makhluk hidup yang dimangsa, sedangkan simpul tujuan merupakan makhluk hidup pemangsa. Berikut adalah gambarannya. Selanjutnya yaitu aplikasi graf pada penjadwalan. Pada pembuatan jadwal ujian menggunakan graf, tiap simpul merupakan hari ujian mata kuliah tertentu dilaksanakan, dengan sisi yang menghubungkannya menggambarkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Sebagai contoh, bila simpul A terhubung dengan simpul B dan C, berarti ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan B, dan ada mahasiswa lainnya yang mengambil mata kuliah A dan C. Atau bahkan ada juga mahasiswa yang mengambil mata kuliah A, B, dan C. Bila B dan C juga terhubung, untuk itu dilakukan perwarnaan graf sehingga simpul yang bertetanggaan tidak memiliki warna yang sama agar tidak ada mahasiswa yang harus mengikuti dua ujian pada waktu yang sama. Selanjutnya ada aplikasi graf pada rekayasa perangkat lunak, pengujian program. Pengujian program white box menggunakan pengujian jalur dasar atau basis path testing. Langkah pertama adalah menggambarkan graf alir atau flow graph berdasarkan algoritma struktur program di mana aliran kontrol logika dimodelkan dengan graf berarah dengan simpul menyatakan pernyataan atau kondisi yang dievaluasi dan sisi menyatakan aliran kontrol logika ke pernyataan atau kondisi berikutnya. Kedua, menentukan kompleksitas logis dari struktur program dengan menentukan banyaknya jalur dasar dalam himpunan basis program. Dan yang ketiga yaitu mendefinisikan kasus uji untuk setiap jalur dasar yang telah ditentukan. Aplikasi grafik pada pembuatan cybertext. Aplikasi graf pada pembuatan cybertext atau pesan rahasia yang merupakan cabang ilmu teori pengkodian atau kriptografi. Metode yang digunakan yaitu menginvestigasi pelabelan super A, D, H, anti-magic, total rekomposisi pada shock graph in the prisma dan mengaitkan pada pembuatan cybertext. Aplikasi graf fuzi. Suatu graf fuzi sebagai suatu graf yang terdiri dari himpunan titik fuzi dan himpunan sisi fuzi. Clustering graph. Clustering graph berguna untuk mengelompokkan simpul pada graf ke dalam beberapa cluster dengan memperhatikan struktur dari graf. Sedemikian sehingga terdapat banyak sisi dalam cluster dan relatif sedikit sisi di antara cluster.
Clustering graph merupakan hal yang penting dalam menemukan struktur dasar pada jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari simpul menggambarkan objek yang terkoneksi dengan sisi menggambarkan relasi antar objek. Jaringan sosial dapat dideskripsikan sebagai graf di mana seseorang direpresentasikan sebagai simpul dan hubungan pertemanannya direpresentasikan sebagai sisi. World Wide Web atau WWW juga dapat digambarkan sebagai graf, di mana halaman web direpresentasikan sebagai simpul dan link ke halaman lain dalam halaman web direpresentasikan sebagai sisi. Aplikasi graf pada MST. Algoritma pohon berentang minimum atau minimum spanning tree disingkat MST adalah beberapa jenis di antaranya algoritma Prim, Kruskal, dan brute force. Program ini berfungsi untuk menentukan solusi terbaik dengan biaya minimal dalam pencarian jalur prioritas dalam pemeliharaan jalan-jalan utama kota, di mana peta jalan utama kota diabstraksikan ke dalam graf bentuk matriks ketetanggaan yang menggunakan teknik pembobotan jalan secara multi-kriteria weight. Kasus lain, optimalisasi jaringan kabel fiber optik, penentuan rute di Google Map. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.